Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jodo Martino. Kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan CRUD. Di sini pertama kita start dulu SAMPIP-nya. Setelah itu kita ke Chrome dan kita ketik learning masa depan.ac.id. Setelah itu enter. Kita klik yang e-learning. Setelah itu kita login. Lalu kita masuk di pertemuan 3. Nah, di sini sudah diberikan tugas oleh Pak Ading. Kita langsung masuk ke file CRUD-nya. Setelah itu kita download. Setelah download dibuka file RAR-nya. Lalu kita ekstrak ke C. Lalu pilih SAMPIP. Lalu pilih htdoc. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita balik lagi ke Chrome. Kita masuk ke localhost. localhost/phpMyAdmin. Setelah itu kita buat new database. Kita kasih nama CRUD, lalu create. Ya, sudah dibuat. Setelah itu kita import. Kita pilih file, kita cari C, lalu ke SAMPIP. Setelah itu htdoc, pilih CRUD dan pilih CRUD SQL, lalu open. Langsung saja kita import ya teman-teman. Kita tambahkan tab baru, kita buka localhost/CRUD. Nah, sudah tampil, tapi belum ada desainnya. Belum kita tambahkan bootstrap ya teman-teman ya. Oke, kita buka lagi ke pertemuan yang ketiga. Lalu kita pencet bootstrap. Linknya sudah diberikan di pertemuan 3. Kita download. Ya, kita download yang pertama. Setelah di download, kita buka untuk file bootstrapnya. Ya, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk file bootstrapnya. kita paste di sini.
buka aplikasi Visual Studio Code. Kita masuk ke index.php. Setelah itu kita perbesar. Lalu kita hapus yang file nomor 5-nya, kita buat dia menyala. Ya sudah bisa. Habis itu di Ctrl save. Lalu kita refresh. Nah, tampilan Bootstrap-nya sudah muncul ya teman-teman ya. Lalu kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita tambahkan untuk namanya, di nomor 10 kita ganti menjadi Master CRUD. Ya. Pertama kita masuk dulu ke pertemuan yang keempat. Kita salin, di copy, lalu ditambahkan tab baru, lalu kita paste. Ya, kita diarahkan ke YouTube-nya Pak Ading, materi CRUD pada part 2. Lalu kita masuk ke deskripsi. Nah, kita masuk ke link yang diberikan Pak Ading di deskripsi. Nah, kita diarahkan ke script ya, script coding. Di sini ada tambah jenis kelamin, tambah agama, dan tombol back. Pertama kita akan tambahkan yaitu script, kita copy yang jenis kelamin. Tapi sebelum itu kita ke phpMyAdmin dulu. Lalu kita buka CRUD dan kita tambahkan 2 kolom setelah nama. Lalu kita go. Setelah itu namanya di JK, lalu tipenya varchar dan values-nya 15. Lalu kita yang agamanya tipenya varchar, lalu 15. Setelah itu save. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita langsung buka di CRUD-nya, kita refresh. Nah, belum muncul ya teman-teman ya. Berarti kita harus menambahkan di codingannya. Yaitu berarti kita langsung ke Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah ke kolom baris nomor 76, kita copy. Copy, langsung kita paste di bawah nomor 5. Maaf, di bawah di nomor 10 kita ganti dulu menjadi Master CRUD. Setelah itu kita scroll ke bawah. Lalu kita minimize. Kita masuk ke localhost CRUD-nya, kita refresh. Sudah berubah ya teman-teman untuk judulnya, untuk heading-nya. Setelah itu kita minimize lagi. Kita cek untuk tambah datanya. Ya, kita buka, kita scroll untuk Visual Studio Code-nya. Di sini kita silang aja untuk update-nya. Ya, kita salin lagi ya teman-teman ya. Tadi kita belum salin untuk di baris nomor 76. Jadi untuk tambah datanya jadi belum bisa diklik teman-teman. Kalau kita belum salin tambah datanya ke baris nomor nomor 10, kita enter. Nah, di sebelah sini kita paste. Lalu kita scroll ke bawah lagi teman-teman. Di baris 77 ini kita hapus ya teman-teman ya.
Ya, kita select, terus kita hapus, lalu kita save, Ctrl save, kita lihat hasilnya. Ya, tambah datanya sudah naik ya ke bawahnya master CRUD, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita di baris nomor 42 kita copy, lalu kita enter, kita paste 2 kali, lalu namanya diubah menjadi jenis kelamin ya teman-teman. Lalu yang di bawahnya juga diganti menjadi agama. Setelah itu kita scroll ke atas. Ya, di baris nomor 66 kita copy, lalu kita berlakukan cara yang sama seperti tadi kita copy paste. Lalu kita enter, kita paste 2 kali. Nah, di sini formatnya kita ganti menjadi JK ya teman-teman ya di nama ini. Lalu di bawahnya juga diganti menjadi agama. Ya, seperti itu. Setelah itu kita minimize teman-teman, kita refresh ya. Sudah muncul jenis kelamin dan agamanya. Lalu kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita minimize lagi ya teman-teman ya. Kita tambahkan untuk tambah jenis kelaminnya. Kita copy. Lalu kita ke update.php. Ya, di baris nomor 79 kita enter. Setelah itu kita paste ya teman-teman di bawah namanya. Oke, kita copy ulang, tadi belum di copy teman-teman. Kita copy, lalu kita paste di baris nomor 80. Oke, sudah dipaste teman-teman. Setelah itu kita minimize. Kita minimize lagi teman-teman. Kita ke Chrome, kita tambahkan script tambah agama. Kita copy. Lalu kita ke Visual Studio Code. Nah, di bawahnya tambah jenis agama, jenis kelamin kita tambahkan di tambah agama di baris nomor 89. Kita paste di sini ya teman-teman ya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Lalu kita scroll lagi ke atas.
Nah, di baris nomor 37 kita copy, kita enter 2 kali, lalu di sini paste 2 kali juga ya teman-teman ya. Lalu untuk di baris 38 kita ubah namanya menjadi JK, dan 39 juga diganti menjadi agama. Oke, kita scroll. Lalu yang di baris 47 juga sama. Kita enter, kita paste 2 kali, enter lagi, paste 2 kali. Lalu di file nomor di baris nomor 48 kita ganti menjadi JK ya teman-teman ya. Nah, sini kita ganti JK. Lalu di variabelnya juga diganti JK. Dan di bawahnya kita ganti agama. Lalu variabel kita ubah jadi agama juga. Kita scroll ke bawah. Lalu kita minimize. Kita ke localhost. Jangan lupa tadi yang di Visual Studio Code kita save dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk tombol update-nya sudah ada. Lalu kita coba di jenis kelaminnya kita pilih. Setelah itu kita save. Ya, belum muncul ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Ya, di sini ada kesalahan teman-teman. Ya, ternyata di nama baris nomor 38 kita belum ubah menjadi JK ya teman-teman ya, di variabelnya. Mohon maaf. Oke, ganti juga bawahnya menjadi agama. Lalu kita Ctrl S. Kita minimize. Coba kita refresh lagi teman-teman. Kita coba apakah sudah bisa untuk dimasukkan jenis kelamin dan agamanya. Ya, oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Untuk jenis kelamin dan agamanya sudah bisa. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Masih di update PHP. Kita minimize teman-teman. Kita balik lagi ke script pertemuan kedua. Lalu kita tambahkan tombol back ya teman-teman ya. Ya, karena tadi belum ada tombol back di update datanya. Kita copy. Lalu kita ke Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah. Pilih di bawahnya baris 122. Kita enter. Lalu kita paste. Sebentar, kita belum. Ya, kita refresh di update-nya. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya untuk tombol back-nya. Ya, kita masuk ke menambahkan validasi. Kita masuk ke materi ketiga.
Ya, kita download filenya, materi ketiga di kolom deskripsi yang diberikan oleh Bapak Ading. Lalu kita masuk ke scriptnya, kita copy. Setelah itu kita ke file index ya teman-teman ya, index.php. Kita scroll ke bawah. Lalu di baris nomor 5 kita enter. Lalu kita paste di sini ya teman-teman ya. Lalu setelah itu di minimize, Ctrl save. Lalu untuk di baris nomor 26 kita tambahkan class class sama dengan kutip 2 fa min file. Nah, lalu kita tutup dengan kutip 2 lagi. Tujuannya untuk mengubah file update-nya itu menjadi ada logo seperti file gitu ya teman-teman ya. Lalu kita kurung tutup, kita penutup i. Ya, ditambahkan kutip 2. Jangan lupa di Ctrl save, lalu kita refresh. Ya, sudah muncul ya teman-teman ya untuk logo filenya, ditambah data. Setelah itu kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah, masih di file index.php. Ya, di baris nomor 87 kita ubah BTN-nya menjadi BTN success. Dari tadi warning menjadi success, lalu update-nya dihapus, button update-nya. S-nya ditambahin ya teman-teman ya. Ditambahin success fa min edit. Tambahkan kutip 2. Dari itu kita Ctrl save, kita refresh. Oh ya, belum muncul ya teman-teman ya. Ya, ada kesalahan di BTN success-nya, kurang S teman-teman. Nah, kita coba lagi, kita refresh. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut yang di tombol delete di baris 88. Nah, BTN danger-nya kita tambahkan fa min trust. Setelah itu kita refresh. Oke, masih belum ya teman-teman ya, berarti kita harus hapus di delete-nya. Kita save, kita minimize, kita refresh lagi. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya untuk logo tong sampahnya dan logo editnya. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita geser ke kiri. Ya, kita balik lagi ke Chrome. Ya, balik lagi ke part 3, script part 3. Nah, kita akan menambahkan tombol validasi untuk hapusnya. Nah, nanti ada tombol validasi ya teman-teman ya, untuk jika menghapus. Kita tambahkan masih di file index.
Ya, kita tambahkan di bawahnya nomor 99. Kita paste di sini. Lalu kita geser ke kanan. Ya, balik lagi ke kiri. Setelah itu di baris 88 kita tambahkan sebentar. Ya, kita tambahkan di sini on click. Lalu spasi. Setelah itu sama dengan kita tambah kutip 2 return, kasih tambah konfirmasi, kurung buka this, kurung tutup, tambahkan tip 2 ya teman-teman ya. Ya, ini jangan sampai dikasih spasi, kita sambung. Lalu tambahkan kutip 2. Ya, kita tambahkan di belakangnya this. Oke, kita save. Kita minimize. Lalu kita akan menambahkan switch alert. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita scroll ke atas, masih di file index ya teman-teman. Lalu kita enter di baris 20, kita tambahkan di baris 21 switch alertnya. Ya, sudah mengeling. Lalu kita Ctrl save. Lalu kita refresh. Ya, coba kita hapus. Nah, sudah muncul untuk tombol validasinya ya. Apakah Anda yakin akan data dihapus secara permanen? Kita klik batal. Setelah itu kita akan menambahkan tombol validasi juga setelah berhasil dihapus. Nanti akan muncul validasi juga ya teman-teman ya, yaitu notifikasi berhasil dihapus. Kita copy script yang di part 3, lalu kita paste di Visual Studio Code, masih di index ya teman-teman ya. Kita scroll ke bawah. Kita copy lagi. Sepertinya tadi belum tercopy. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Lalu diganti ya teman-teman ya, untuk di baris 40-nya. Di copy di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Di paste. Oke, kita balik lagi, kita coba refresh. Ya, oke, sudah bisa ya teman-teman. Kita coba hapus. Ya, sudah muncul untuk tombol validasi. Sukses berhasil dihapus. Ya, kita coba di file update. Coba kita submit ya teman-teman ya. Di sini kita akan menambahkan tombol validasi juga untuk submitnya. Nah, kita ke update.php. Ya. Di kolom 122 kita ganti menjadi update. Kita refresh. Ya, sudah berubah ya teman-teman. Untuk submit tadi menjadi update. Oke, kita coba pencet
Ya, sudah berhasil. Kita balik lagi ke YouTube-nya Pak Ading. Kita buka yang video keempat. Nah, di kolom deskripsi sudah diberikan script untuk codingnya ya teman-teman ya. Kita buka file optionnya, diarahkan ke drive. Lalu setelah itu kita download scriptnya. Lalu kita tambahkan switch alert. Di update PHP di baris nomor 7. Ya, kita tambahkan. Nah, sudah mengeling ya teman-teman. Kita rapikan. Lalu kita balik lagi ke scriptnya. Kita tambahkan script lagi. Notifikasi sudah berhasil dihapus. Oke, kita sebentar. Ya, kita scroll ke bawah. Ya, untuk di headernya kita tambahkan /2. Setelah itu kita enter. Kita ke bawah, lalu di baris nomor 63 kita blok sampai baris 71. Lalu kita paste codingan yang tadi ya teman-teman ya, di sampai baris 72 kita rapikan. Ya, sudah dipaste. Nah, untuk scriptnya sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita refresh, coba kita tambahkan data. Nah, coba kita edit ya, tambahkan 1, coba. Nah, sudah berhasil ya teman-teman untuk file update-nya. Untuk update-nya, validasinya sudah muncul. Setelah itu kita ke tambah data. Nah, di tambah data ini kita akan tambahkan jenis kelamin dan agamanya. Nah, di sini kan belum ada ya teman-teman. Kita ke Visual Studio Code. Lalu kita ke create.php. Lalu untuk di baris nomor 26 kita blok, kita copy, lalu di enter, paste 2 kali ya teman-teman ya. Paste, enter, paste. Ya, untuk di baris 27 namanya diganti menjadi JK. Di sampingnya juga sama ya teman-teman. Ganti menjadi JK juga, jenis kelamin. Oke, di bawahnya juga ganti menjadi agama dan agama juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita scroll ke bawah. Ya, di baris nomor 35 kita akan menambahkan jenis kelamin dan agama. Kita singkat menjadi JK dan agama. Nah, di sini kan kita belum tambahkan teman-teman. Kita blok.
lalu kita paste di sini. Ya, dikasih koma, namanya diganti menjadi JK dan alamatnya diganti menjadi agama. Setelah itu, tunggu sebentar, sepertinya saya ada yang lupa. Insert into anggota. Oh ya, alamatnya kita ganti menjadi JK. Ternyata kita salah naruh penempatannya. Di sini kita ganti menjadi agama, nama JK ala. Maaf, salah. Nama JK agama, lalu alamat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu kita scroll ke bawah. Kita minimize. Kita akan menambahkan script ya teman-teman ya. Oke, kita masih di create PHP, kita ke baris 64. Kita ketik di sini div class sama dengan kutip 2 from min group, lalu kutip 2 kurung tutup, enter ke bawah. Kita tambahkan label, terus kurung tutup, jenis kelamin, lalu kutip 2 kurung buka slash i label penutup, lalu kita buka BR itu untuk spasi ya teman-teman ya. Lalu kita enter ke bawah, kita input, kita ketik input, tipenya sama dengan kutip 2 R radio, kutip 2 name sama dengan kutip 2 JK, lalu kutip 2 lagi. Lalu di sini value-nya sama dengan kutip 2 laki. Oke, kasih kutip 2 kurung tutup, kasih keterangan laki-laki. Kasih BR untuk spasi. L-nya kita ubah jadi kecil ya teman-teman. Lalu kita enter ke bawah. Lalu kita input data lagi, input tipenya sama dengan
radio. Oke, kita kasih kutip 2 dulu. Radio kutip 2 spasi name sama dengan kutip 2 JK kutip 2 value-nya sama dengan kutip 2 perempuan. Oke, kutip 2 kurung tutup, kita tulis sini perempuan, kasih BR kurung tutup. Oke, kita enter ke bawah. Ya, kita buat lagi untuk agamanya ya teman-teman ya. Ya, di sini kita mulai dengan div kelas sama dengan kutip 2 form min group kutip 2 lalu tutup. Lalu kita tambahkan div penutup. Di bawahnya kita tulis label kurung tutup agama kutip 2 kurung tutup kurung buka, kita buka labelnya. Terus di bawahnya kita tulis select name sama dengan kita tulis kutip 2 agama kutip 2 terus ID sama dengan agama lalu kutip 2 lagi. Kelasnya kita kasih sama dengan kutip 2 from min control. Lalu kita tambahkan kutip 2 lagi teman-teman. Kita tutup. Lalu select. Kita kasih penutup selectnya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Lalu di bawahnya ini kita tulis lagi option. Kita berikan option ya teman-teman. Value sama dengan Islam kutip 1 Islam lalu kita kasih option penutup, kita select, lalu kita enter ke bawah, kita paste ya teman-teman ya. Jadi kita tidak usah ngetik lagi teman-teman, tinggal kita ubah untuk formatnya, format agamanya. Oke, kita paste lagi, kita paste. Lalu di baris nomor 73 kita ganti menjadi Kristen dan sampingnya juga ya teman-teman ya untuk pilihan option pada agama. Oke, bawahnya juga sama, kita ganti menjadi Protestan. Lalu kita ubah di bawahnya lagi menjadi Katolik ya teman-teman. Kita ubah lagi Katolik.
Lalu di bawahnya juga sama teman-teman, kita ubah menjadi Hindu, dan di sampingnya juga ya teman-teman ya. Jadi oh ya, maaf salah, kita ketik lagi option, salah ngapus ya. Oke, kita ubah di situ menjadi Hindu. Nah, di bawahnya juga kita ubah menjadi Buddha. Kita ketik Buddha juga. Lalu di bawahnya juga kita ubah menjadi Konghucu ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Kita spasi di baris 80 untuk pemisahnya. Oke, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Ya, kita bergerak ke update.php. Sepertinya ada yang salah teman-teman. Ya, untuk tombol back ini kita copy. Lalu kita paste di create.php di baris sebentar ya teman-teman ya. Di baris 97. Oke. Kita coba. Ya, coba kita refresh teman-teman ya untuk CRUD kita. Ya, sudah muncul ya teman-teman untuk di-update datanya, jenis kelamin dan agamanya. Oke, kita coba input untuk datanya. Kita masukkan di sini agamanya, lalu alamatnya. Langsung saja teman-teman alamatnya. Kita tulis dengan kodok. Coba kita masuk ke email. Jadi kita pilih nomor HP-nya. Oke. Tidak boleh kosong ya untuk username dan namanya. Ya, ada error teman-teman. Oke. Sebentar, kita cari errornya dulu. Ya, sepertinya kita ada error di file create PHP-nya di baris nomor 35 ya teman-teman ya. Untuk JK dan agamanya kita coba ubah. Lalu kita cari lagi di mana kesalahannya. Coba kita pisahkan per barisnya, div pembuka dan div penutupnya. Oke, kita masih mencari ya teman-temannya di mana letak kesalahannya. Sehingga tadi masih error. Kita
enter ke bawah, kita pisahkan. Coba kita refresh lagi teman-teman. Oh, masih nggak bisa ya teman-teman ya. Kira-kira ada error di mana nih teman-teman? Oke, kita refresh. Coba kita masukkan nama ulang. Coba kita pakai nama yang berbeda ya teman-teman nih. Kita masukkan emailnya. Lalu kita submit. Oh, masih error teman-teman. Oke, coba kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, oh tampaknya di sininya kita belum tambahkan JK teman-teman. Lalu kita koma, JK dan agamanya belum kita tambahkan. Coba kita save, lalu kita refresh lagi. Oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Ternyata itu kesalahannya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita mulai lagi ke Visual Studio Code. Kita balik lagi ke update.php. Kita copy di baris 138 sampai 139. Lalu kita bergerak ke file create.php. Kita enter. Di bawahnya 96 ya teman-teman ya. Kita paste di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ya, untuk menambahkan tombol back. Ya, kita kasih rapikan. Setelah itu balik lagi ke master CRUD, coba kita refresh. Oke, kita coba ke tambah data ya teman-teman ya. Di sini kita coba input datanya. Apakah ada error lagi? Kita masukkan agamanya, lalu alamatnya, terus emailnya. Oke, kita masukkan nomor HP-nya. Nah, di sini sudah muncul tombol back ya teman-teman ya. Dan ada, nah tadi kita menambahkan tombol back teman-teman tujuannya. Oke, coba kita submit. Ya, sudah bisa. Oke, coba kita klik batal. Ya, coba kita, nah bisa ya teman-teman ya, untuk ditambah datanya kita back bisa untuk tombolnya. Oke, coba kita langsung bergerak ke Visual Studio Code, ke index.php. Ya, di sini kita akan edit di baris bawahnya 28, kita enter. Lalu kita geser ke kanan. Oke, sebentar teman-teman. Saya coba ingat kembali. Ya.
Oke, di baris nomor 34 kita tambahkan BR, lalu kasih penutup BR-nya. Lalu di baris nomor Oke, kita rapikan ya teman-teman ya. Oke, kita ke localhost root. Di sini kita coba refresh. Ya, untuk tombol printnya sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, tapi belum ada isinya nih teman-teman. Jadi kita harus menambahkan file dari pertemuan ke-6. Coba kita copy, lalu kita paste di tab baru. Setelah itu di download ya teman-teman untuk script dari cetak.php ini. Ya, kita download semua, kita copy dan kita paste di Visual Studio Code. Kita buat yang baru ya teman-teman, new file. Kita ketik di sini cetak.php. Lalu kita enter. Setelah itu kita paste di sini ya teman-teman ya. Langsung saja Ctrl V. Oke, setelah itu teman-teman kita scroll ke atas ya, sudah tercetak dengan baik. Lalu kita ke localhost. Kita coba refresh, Oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Cuman minusnya di sini belum ada jenis kelamin dan agamanya nih teman-teman. Kita akan menambahkan jenis kelamin dan agamanya dulu. Oke, coba kita silang. Nah, di sini kan ada jenis kelamin dan agamanya teman-teman. Pas kita pencet print belum ada. Jadi kita harus menambahkan dulu di cetak.php-nya, kita tambahkan jenis kelamin dan agamanya. Nah, kita mulai di baris 86. Sebelumnya kita akan copy ya, mohon maaf, di 106 kita coba copy, lalu kita paste 2 kali ya teman-teman ya. Nah, di file namanya ini kita ganti menjadi JK teman-teman. Nah, menjadi JK, bawahnya juga ya teman-teman diganti menjadi agama. Ya, coba kita coba kita recheck teman-teman. Saya sambil mengingat ya teman-teman ya. Oke, kita coba ganti jenis kelamin. Lalu di sini kita coba ganti A-nya diperbesar menjadi A besar ya teman-teman. Oke, kita ke baris 86. Kita copy, lalu kita paste 2 kali ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu kita ganti menjadi jenis kelamin di baris 87, dan di baris 88 diganti menjadi agama. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, tampaknya salah di sini teman-teman. Ternyata kita harus menulis JK saja. Ya, dan di sininya juga di baris 110 kita tulis agama saja. Harus sesuai dengan variabel di phpMyAdmin ya teman-teman. Oke, seperti itu. Coba kita save dan kita coba refresh dulu, lalu kita print. Oke, kita cek di sini sudah ada muncul jenis kelamin dan agama ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita cancel.
lalu kita silang. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code, ke index.php. Oke, coba kita, sudah berubah ya teman-teman ya, karena saya sudah mengganti warnanya menjadi warning teman-teman yang tadi. Setelah itu kita balik ke localhost, kita akan menambahkan di linknya itu, kita kasih nama ya teman-teman ya. Kita kasih nama menjadi master root. Nah, kita akan tulis ini teman-teman di baris nomor 4, title, lalu kurung tutup. Kita tambahkan penutupnya juga teman-teman, title. Kita tulis di sini master root. Terus kasih slash penutup title-nya. Oke. Lalu kita Ctrl save, kita coba refresh. Nah, sudah ada namanya ya teman-teman ya di linknya, master root-nya. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke halaman login admin ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-7. Di sini kita salin untuk drive-nya. Kita download file Google Drive yang diberikan Bapak Ading di pertemuan ke-7. Kita tambah new tab. Oke, kita paste di sini. Tunggu sebentar. Ya, kita download ya teman-teman ya. Kita download untuk login Bootstrap-nya. Nah, di sini file size-nya 1 MB. Kita download. Nah, selesai di-download. Lalu kita klik. Kelarnya kita ekstrak teman-teman ya. Kita di sini login Bootstrap, file foldernya kita ekstrak ke ya. Kita buka langsung di itunya teman-teman. Sebentar. Ya. Coba kita klik di dokumennya. Lalu kita ke C. Setelah itu ke SAMPP, ke htdocs. Nah, lalu kita ekstrak ke sini ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Ya, kita paste di sini teman-teman. Tadi kita copy dulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita extract here. Lalu di sini kita pilih confirm this replace the following file already assets. Kita pilih di sini yes. Oke, yes to all. Oke, sudah bisa teman-teman. Sudah masuk ya teman-teman ya untuk login Bootstrap-nya di file htdocs. Coba kita buka, di sini ada. Oke, ini masih sisa yang kemarin ya teman-teman. Coba saya hapus. Oke, tunggu sebentar. Ya, baik, kita buka lagi di
PHP My Admin ya teman-teman ya. Di sini kita buka localhost, coba /login bootstrap. Karena tadi kita sudah berhasil menambahkan di htdocs-nya file login bootstrap-nya. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman ya halaman login membernya. Nah, di sini coba kita tulis admin. Lalu kita ke PHP My Admin. Di sini kita coba akan menambahkan mengimpor ya teman-teman ya. Sebelum itu kita tambahkan dulu. Di sini kita ke anggota. Lalu setelah itu kita ke struktur. Ya, kita ke database root ya teman-teman ya. Sebentar, saya agak lupa untuk posisinya. Kita new. Kita buat namanya Bootstrap. Lalu kita create ya teman-teman ya. Kita buat database baru bernama Bootstrap. Oke, setelah dibuat, kita impor ya teman-teman ya. Kita impor filenya. Coba kita impor di hosc, lalu ke sampp, ke htdocs, lalu kita ke CRUD. Ya, kita cari di sini login bootstrap-nya, dan di sini kita tambahkan bootstrap.sql. Oke, kita masukkan script filenya ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman, saya agak lupa untuk filenya. Ya, sepertinya benar ya teman-teman ya. Oke, kita coba untuk mengulang kembali. Kita masuk ke sampp, di sini ke htdocs, lalu ke CRUD, lalu di sini kita ke Bootstrap, kita open teman-teman. Oke, langsung saja kita open. Ya, kita impor langsung teman-teman ya. Setelah itu kita impor. Nah, sudah berhasil ya teman-teman untuk menyisipkan file Bootstrap-nya, mengimpor di PHP My Admin. Setelah itu hasilnya akan kita lihat teman-teman. Kita ke user dulu ya teman-teman ya. Di sini sudah ada untuk ID user, nama, username, dan passwordnya. Dan ada level usernya juga ya teman-teman. Ada admin dan member. Oke, kita ke Bootstrap. Setelah itu kita balik lagi. Ya, kita paste ya teman-teman di sini untuk file login Bootstrap-nya kita paste di on admin teman-teman, seperti itu. Kita copy tadi. Oke. Setelah itu tunggu sebentar teman-teman. Ya, kita coba open ya teman-teman ya, indeks satunya. Nah, di sini kita open saja.
Lalu setelah itu kita open folder. Dan di sini kita pilih login Bootstrap ya teman-teman. Kita select folder. Ya, sudah kita berhasil buka. Yes, I trust. Kita pilih. Oke, di sini kita coba index.php, kita buka di onadmin. Lalu di sini kita akan ubah ya, kita ke index1.php, kita copy, lalu kita sebentar teman-teman. Ya, kita enter di baris 26. Lalu kita paste di sini ya teman-teman ya. Ya, di sini masih putih ya teman-teman. Nah, karena saya belum tambahkan kurung. Nah, seperti itu. Oke, kita Ctrl save ya teman-teman ya. Lalu kita coba untuk login di halaman home-nya. Ya, kita coba login. Coba. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Di sini sudah masuk. Kita di sini ada halo admin, apa kabar? Dan di sini ada logout juga. Nah, teman-teman sudah berjalan dengan normal. Kita pastikan dulu teman-teman apakah ini sudah berhasil. Coba kita tambahkan beberapa data. Di sini kita coba back. Oke. Sudah berhasil ya teman-teman ya. Sekian untuk video dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat!